Dari pernyataan Antony ini semakin memperkuat bahwa Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto adalah korban politisasi dan ditahannya beliau bukan sebagai tahanan seorang koruptor, melainkan tahanan politik. KPK salah nulis undang-undang. Harusnya pasal 65 KUHP, tapi ditulis pasal 65 KUHAP. Makanya jangan buru-buru KPK, kan akhirnya jadi salah. Ya gue paham mungkin KPK buru-buru karena lagi kejar setoran. Maklum kan mau lebaran. Udah pada tahu belum? Ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil Sumatera Utara atau anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani yakni Bursok Antony Marlon menduga kasus Harun Masiku ini digunakan hanya untuk melakukan pembalasan dendam dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan telah diketahui oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait dan para pimpinan di KPK. Dan dia pun mengklaim memiliki petunjuk, informasi dan bukti keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap yang kini menjadi buron. Hal itu diungkapkan Bursok Antony dalam surat terbukanya kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 13 Maret 2025. Ada 4 hal terkait yang disampaikan Bursok Antony soal keberadaan Harun Masiku, di mana salah satunya dugaan keterlibatan mantan atau ex-presiden dan tim intelijen. Yang pertama, bahwa Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait belum merespon suratnya terkait sayembara Harun Masiku yang diduga telah melakukan pembohongan publik. Siapa yang bisa memberikan informasi atau menemukan Harun Masiku, Anda kasih 8 miliar uang pribadi. Ya, karena kita sebagai warga negara sedih. Kok ada Harun Masiku udah bertahun-tahun, kok hebat banget gitu. Nggak bisa ditangkap gitu loh. Ya kita pengen memberantas korupsi dari partisipasi publik. Kan begitu. Jadi hadiah 8 miliar itu serius? Serius. Uangnya siapa itu? Saya. Yang kedua, bahwa KPK dalam memproses surat terbukanya terkait Harun Masiku telah menyatakan menolak menindaklanjuti pengaduannya. Ini dikarenakan dia tidak dapat memberikan titik koordinat lokasi keberadaan Harun Masiku. Yang dia sampaikan mengarah kepada dugaan keterlibatan seorang mantan presiden dan tim dari intelijen. Yang ketiga, dia menduga kasus Harun Masiku ini digunakan hanya untuk melakukan pembalasan dendam dari pihak-pihak yang gak bertanggung jawab yang telah diketahui oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait dan para pimpinan di KPK. Yang keempat, bahwa dia berani menyampaikan surat terbuka terkait Harun Masiku ini dikarenakan sayembara yang diadakan oleh seorang penyelenggara negara aktif dan juga dikarenakan Bapak telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari pernyataan Antony ini semakin memperkuat bahwa Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto adalah korban politisasi dan ditahannya beliau bukan sebagai tahanan seorang koruptor, melainkan tahanan politik.
Menurut gua yang selama ini mengikuti proses kasusnya dari awal hingga kemarin sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Bahkan gua sampai mencari tahu dari berbagai macam sumber seperti apa dan bagaimana awal mula kronologis kasus Harun Masiku di tahun 2019. Maka gua menilai kasus Pak Hasto ini adalah sebuah pesanan atau dendam politik. Kenapa gua bisa mengatakan itu? Yuk kita bahas sama-sama. Yang ke-1, ketika sidang pra peradilan pertama, pihak KPK sendiri pun tidak mampu menjelaskan secara argumentatif dan rasional norma-norma, dalil-dalil hukum yang mereka pergunakan untuk menjadikan Pak Hasto Kristianto tersangka. Bahkan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPK sendiri justru memperkuat gugatan tim kuasa hukum Pak Hasto. Yang kedua, saat tim kuasa hukum Pak Hasto mengajukan kembali sidang pra peradilan kedua, seperti biasa pihak KPK meminta agar waktu sidang ditunda. Sama lah seperti sidang pra peradilan pertama. Tapi ternyata di balik penundaan sidang tersebut, pihak KPK sedang mempersiapkan berkas-berkas Pak Hasto untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat agar sidang pra peradilan kedua gugur. Dan benar saja, sidang pra peradilan kedua gugur dengan alasan berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kenapa KPK sampai terburu-buru melimpahkan berkas tersebut? Kalau menurut gua, KPK memiliki ketakutan sidang pra peradilan kedua tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ada kesalahan yang dilakukan oleh KPK, yaitu ketika melakukan penahanan kepada Pak Hasto, yang menandatangani surat penahanannya itu Ketua KPK. Sementara bertentangan dengan undang-undang yang seharusnya surat penahanan itu ditandatangani oleh Ketua Penyidik. Gila ya, cara yang dilakukan KPK ini bukan sekedar tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Tapi gua menduga ini cara yang sangat kotor dan licik yang dilakukan untuk memaksakan Pak Hasto jadi tersangka. Sejatinya sidang pra peradilan itu adalah kesempatan yang sangat terbuka buat KPK dalam membuktikan kepada hakim, kepada publik, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto adalah semata-mata demi penegakan hukum dan bukan karena kriminalisasi dan politisasi seperti yang selama ini dilihat oleh banyak orang. Ketiga, ex-jubir KPK Febri Diansah mengatakan dakwaan KPK inkonsisten karena KPK mengubah sumber dana suap yang awalnya dari Harun Masiku kepada Pak Hasto dalam dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio nomor 31 tahun 2020 dan Saiful Bahri nomor 29 tahun 2020 disebutkan sumber dana suap dari Harun Masiku. Dakwaan ini juga sudah diuji di pengadilan dan ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio nomor 28 tahun 2020 dan putusan Saiful Bahri nomor 18 tahun 2020 bahwa sumber dana suap dari Harun Masiku jelas. Padahal
yang menangani kasus ini masih lembaga yang sama, yaitu KPK. Kok bisa ya tiba-tiba berubah? Apa jangan-jangan KPK emang bener udah ganti nama, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Komisi Pesanan Keluarga. Keempat, karena pengen cepet-cepet melimpahkan berkas ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan tujuan sidang pra-peradilan kedua gugur, dan ternyata KPK salah nulis undang-undang. Harusnya pasal 65 KUHP, tapi ditulis pasal 65 KUHAP. Meski beda satu huruf, tapi ini kesalahan fatal karena KUHP dan KUHAP adalah undang-undang yang berbeda dan isinya tentu saja berbeda. Makanya jangan buru-buru KPK. Kan akhirnya jadi salah. Ya gue paham, mungkin KPK buru-buru karena lagi kejar setoran. Maklum kan, mau lebaran. Kelima, KPK tidak bersikap adil dan netral. Karena kasus Harun Masiku ini bersamaan dengan kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Pada kasus Harun Masiku dan juga Domingus Mandacan, semua pelaku penerima suap sudah menjalani hukuman. Tetapi anehnya, kenapa si pemberi suap yang diduga Domingus Mandacan hingga detik ini tidak pernah diusut dan diperiksa oleh KPK? Kalau Harun Masiku kan jelas tuh pihak KPK sendiri mengatakan tidak tahu rimbanya. Nah sementara Domingus Mandacan orangnya ada di Papua Barat sana. Kenapa KPK diem aja? Yang keenam, ini yang paling konyol menurut gua, selama 5 tahun tidak pernah ada nama Pak Hasto terlibat Harun Masiku. Tiba-tiba setelah si Jokowi beserta keluarganya dipecat oleh PDI Perjuangan, langsung tuh nama Pak Hasto jadi ditetapkan tersangka. Jika Novel Baswedan mengatakan nama Pak Hasto sudah masuk sejak 2019, tetapi Firly Bahuri selaku ketua KPK pada saat itu merintangi penyidikan. Lalu pertanyaan gua, kenapa Novel Baswedan selama ini diam aja dan baru bicara sekarang? Jika memang keberadaan Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang merintangi penyidikan Pak Hasto, pertanyaan gua, setelah Firly Bahuri pada tahun 2023 tidak lagi menjabat sebagai ketua KPK, kenapa tidak dilanjuti penyidikan Pak Hasto? Lah kan Firly Bahuri udah nggak ada. Kenapa justru penyidikan harus menunggu hampir 2 tahun setelah Firly Bahuri tidak lagi menjabat? Kenapa justru penyidikan dilakukan setelah Jokowi beserta keluarganya dipecat dari PDI Perjuangan? Terus selama hampir 2 tahun setelah Firly Bahuri tidak lagi menjabat, KPK ngapain aja? Ada yang bisa bantu jawab? Dari penjelasan gue ini, menurut teman-teman gimana? Apakah kasus Pak Hasto murni tindak pidana korupsi atau pesanan karena ada dendam politik? Jawab di kolom komentar ya. Salam revolusi cinta.